peristiwa yang sangat penting dan menentukan dalam sejarah keselamatan. Karena apa? Pasal ini menentukan. Kenapa begitu penting? 40 hari Yesus bersama dengan murid-muridnya, baik secara pribadi maupun secara mengelompok. Karena 40 hari Yesus, jadi sebelum Yesus naik ke Pulau Hijau, sedibat dua ibana dan dirinya terus yang nasi pajupang dua ibana, cara makata cara mengajari patukur pawakun roha yang kasih yang artinya Yesus tidak cuma bangkit dan stop. Tapatan nadung dia isi nama jadi olah lima saya bukan. Tapi setelah Yesus bangkit ada waktunya 40 hari. Dia bersama-sama dengan murid mengajar, meneguhkan, menguatkan. Supaya apa? Supaya peristiwa kebangkitan tidak berhenti sampai di sini. Dan olah ini akhirnya. Tetapi masih ada lagi yang lebih penting dari sini. Yesus naik ke surga. Surga naik Yesus ke surga, kebangkitannya juga tidak menerima. Untuk apa bangkit kalau tidak naik ke surga? Tidak ada makna kebangkitan kalau tidak ada kenaikan. Karena itu peristiwa kebangkitan Yesus dan kenaikannya itu satu peristiwa yang tidak bisa terpisahkan. Tapi itu adalah rangkaian, tahapan-tahapan bagaimana Tuhan mengatur sejarah keselamatan manusia itu dimulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, bahkan sampai pencurahan Roh Kudus. Itu adalah rangkaian karya keselamatan Tuhan dari manusia. Itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi 40 hari Yesus rabdo tak kasih sian naik atau orang naik di Pulau Hijau. Yesus berbicara, mengajar tentang kerajaan Allah. Asal lagi di perjumpangan naik, murid-murid merasakan sebuah perubahan yang sangat mendasar. Karena mereka dipersiapkan menjadi murid. Jadi tengok, kenapa Israel itu harus 40 tahun di padang gurun sebelum memasuki tanah Kanaan? Ini ada hubungannya dengan 40 hari Yesus mengajar murid sebelum Yesus naik ke surga. Visinya sama. Menurut geografis tidak perlu 40 tahun Israel sampai ke tanah Kanaan dari Mesir. Paling kira-kira 2 tahun dari padang gurun. Tapi Tuhan harus bilang 40 tahun. Itu artinya masa persiapan, masa pendidikan, pembentukan karakter, dan proses pembentukan mereka menjadi umat pilihan. Karena yang mereka masuki ini bukan tanah sembarangan, ini tanah perjanjian yang di dalamnya satu, ada kemakmuran, berlimpah susu dan madu, itu kata Tuhan di tanah Kanaan. Yang kedua, mereka hidup tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda dengan mereka. Akabarogamu siliban, penyembah-penyembah dewa dan ilah-ilah yang lain menyembah patung. Tuhan persiapkan 40 tahun. Asatakas juga diri supaya identitas jati diri karakter itu, karakter umat pilihan itu jelas. Tidak mudah diombang-ambing. Artinya Israel masuk ke tanah Kanaan itu bukan dalam rangka kepentingan sendiri. Dan kalau orang asama orang tidak bukan. Tetapi ada misi Tuhan misalnya. Misi. Ada misi yang harus dikerjakan. Dengan status mereka sebagai umat pilihan. Pun dengan kita sebelum Yesus naik ke surga 40 hari dia mempersiapkan murid-murid karena ada misinya. Karena murid-murid itu menjadi saksi. Saksi. Membuat barita dahulu. Allah akan dominan. Dung ditakut Yesus disalibkan saat tengah mati. Ang posisian itu sobo biru-biru dari itu. Masih tonton dengan video di sini saya. Adong nalatusan. Iya, semua dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Tercerai-berai. Seperti domba yang sesat. Tercerai-berai, terpisah-pisah karena ketakutan. Dengan mati pun ditangkap, disalibkan, mati. Nah, biarlah di sini. Artinya ada lebih dari rasa trauma. Kalau bahasa kita trauma, bahasa psikologinya, tapi mereka ini lebih dari trauma, dan tahu apa namanya. Ketakutan yang sangat luar biasa. Dijulukan situ bisa, diberikan situ dibahas. Sangat luar biasa. Alam itu dalam rasa ketakutan yang demikianlah Yesus harus 40 hari lagi sebelum naik ke surga mempersiapkan alam itu 5 minggu.
kita yang minggu Paskah ini, Quasi Monogeniti, Misericordias Domini, Jubilate, Cantate, Rogate, ini semua disebut dengan minggu Paskah. Mempersiapkan kita ini. Terakhir kemarin kita minggu Rogate, itulah kesimpulan dari minggu Paskah ini. Berdoa untuk mempersiapkan kita. Asal hamuak kamang dotina, itu yang pertama. Yesus mempersiapkan murid-murid. Menyerukan. Yang kedua, 40 hari adalah masa transisi atau masa peralihan yang sangat fundamental. Karena masa transisi atas somon napapur haton yanak kode buluman haswatan ade kamang kode. Somalan kode kita batak ada pada organisasi. Alai kita be somon nakora setatito. Kita tahu yang nakotong rumah tangga oblibe. Apakah dia sudah dewasa memang sudah mandiri? Bisakah dia memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam enam jangan kalah. Alai sudah bersiap untuk persiapannya yang kita pelajari bukan hanya soal materi dan pola kubur, tika, buluma, dan polanya. Tapi yang kita mandirikan adalah pikirannya, rohana, pampainannya. Itu yang harus kita mandirikan. Ala lima dibaca. Transisi namanya. Ini proses regenerasi. Asal berlanjut ke keluarga kau. Biar jangan putus sampai ini. Kita persiapkan ini dengan baik. Ala ini dok mau dihagaripi. Luar biasa dosa sentongna. Rampulah bagai jangan nih. Luar biasa tuh pak masuk dunia kabar sari dia dihagaripi. Kita lihat. Saya dipudi dengan orang senang dulu. Kau lihat. Di zulma pengat ini. Di mana pun naik, di dulu mana pun naik, di budi mana terus. Para anak itu, di mana ini? Di somma pasti taman somon, sikat di partai, kamu masuk. Artinya apa? Si nasawahan ada nasawahan saya pasal dolar pasal, pasu makan nasa gabi, rumah tangga dari baru, pulang betuan toy, pasal to. Apa pasal kamu tahu julukan? Orang itu sudah dijulukan, dolar itu. Ada batas itu maksudnya. Ada batas, jangan masuk di semua. Secara geologis itu ada arti. Kita antarkan ke ada bantuan menerima pemberkatan pernikahan ini, kita duduk di situ sampai di situ saja. Ada batas. Dan soal itu pak rumah tangga, pakai anak kote ada batasnya. Nak saya masuk itu harus sih gitu. Tunggu malam kita tidak sama anak ada. Karena itu disebut rumah tangga. Setiap rumah ada tangganya masing bangunan itu dari segi budaya. Kenapa ada tangga itu? Karena memang sebelum rumah kasih izin masuk, ya orang kan bisa tinggalkan tangga ke rumahnya. Tunggu dikasih izin dulu baru kita boleh masuk. Itu arti tangga itu. Mulu sunilo sangat telo paruman teh, tanto rumah tangga acara supaya aman mereka. Kecuali kalau kita ditanya kasih pendapat. Itu. Tadi dulu tangga anak, akhirnya itu maksud saya. Karena memang agak sedikit melenceng dalam kita tarik waktu itu. Tapi ini berbicara memang soal peralihan transisi yang saya bilang. Itu maksudnya. Yesus juga mempersiapkan murid-murid. 40 hari itu masa transisi, masa peralihan. Seperti seorang pelari estafet memberikan estafet tongkat yang baru kepada pelari berikutnya. Pun dalam Yesus sama itu Yesus diserahkannya estafet itu tongkat itu kepada murid-murid, kepada kita untuk melanjutkan misi tugas pekabaran Injil yang telah Yesus letakkan dasar-dasarnya, fondasi itu sudah jelas. Ini yang harus dilanjutkan. Hidup by nomor Tuhan Yesus. Yesus artinya tidak main-main. Bisa kita bilang ini bukan sekedar proses perekrutan. Anggur di dunia kerja atau Taiwan dan lain. Masa pelatihan dan berbekalan. Ada training dan segala macam itu. Tapi ini tidak dari situ. Jadi Yesus itu seorang leadership dan manajemen yang baik. Dan mulai di masih sekolah, tapi ini bersiapkan di learning. Itu kamu kata di situ di learning. 40 tahun di learning. Kalau kira-kira mau 40 tahun di learning itu, ada 40 orang mau 40 tahun. Ini bersiap 40 tahun, 40 hari. Dari situ 6 belas 2000 itu kan 40 hari 40 hari. Ini bersiap.
baik. Karena memang tugasnya tidak main-main. Tidak main-main. Pondasinya sudah diletakkan. Bagaimana melanjutkan ini? Karena itu setelah proses perbuatan ada proses pembinaan, pembekalan dan baik